Dikatakan dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud, menyembahmu saja. Aku rela bersujud, hanya menyembahmu Tuhan. Oh Jesus, Kau anak domba. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Penyembahan hanya bagimu Tuhan, penyembahan hanya bagimu Rajaku. Kau segalanya bagi kami. Kami terus alami setiamu Tuhan. Kami meningkat dari hari ke hari. Kami dimampukan dan disambutkan. Ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau menolong kami. Engkau adalah pelatih kami. Kaulah kehidupan kami, waktu kami menyembahmu, kehidupanmu mengalir, 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 memenuhi seluruh hidup kami, mencengkram seluruh hidup kami. Yeberaba syakaralaba, yeraba yanalaba so, hadiratmu Tuhan. Kau yang layak disembah, hanya Engkau pribadi yang layak kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Ya ralaba ralaba shende ralaba ya ralaba. Ralaba si ini dia ralaba baba. Ya ralaba baba baba si ya ralaba baba. Shira ralaba baba ya ralaba ralaba shende. Aku rela Tuhan, aku rela dari hari-hari terus. Karalaba sete ralaba kota karalaba ya, yeberaba shakaraba ralaba ralaba ralaba. Karalaba sete. Semuanya milikmu, setiap nafasku katakan kasihmu, biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ini hatiku
semuanya milikmu. Setiap nafasku dan kasihmu, biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untukmu. Mari bersama-sama katakan, ini hatiku, ini hatiku, semuanya milikmu. Setiap nafasku nyatakan kasihmu, biarkanlah rohmu memeluk hatiku, terangi langkahku. Oh, oh, ku hidup untukmu. Ku hidup untukmu. Hidup untukmu. Oh, hidup untukmu. Ada agendamu dalam hidup kami Tuhan, sebab itu Engkau memilih dan menetapkan kami, Engkau menaruh kami destiny yang sempurna. Itu sebabnya ini seluruh hidup kami, seluruh keluarga rohani, hamba berdoa biarlah urapan Allah mengalir terus, membawa selaraskan di dalam kebenaran. Roh Kudus menjadi pelatih kami, Roh Kudus menjadi guru besar kami, dari waktu ke waktu terus mengajar kami, memperlengkapi kami dengan firman-Mu supaya kami mengerti, kami dapat menghidupinya, kami dapat hidup di dalamnya dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami menjadi representasi kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk hari yang indah buat kami. Terima kasih untuk seluruh keluarga rohani yang selalu tersedia. Kami mau berkata semua karena anugerah-Mu. Jika kami ada di titik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih bahwa kami terus dari waktu ke waktu untuk disempurnakan di dalam rancangan-Mu, untuk terus diperlengkapi menjadi gereja yang tidak biasa, orang benar yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, yang akan terus mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar Tuhan, menyelaraskan hidup dalam kebenaran, siap membayar harga dan berkata, kami mau hidup bagi kehendak-Mu Tuhan. Ku hidup untuk-Mu Tuhan. Ini hatiku, ini seluruh hidupku Bapa. Kami bersyukur seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini. Kami mau bersama-sama lanjutkan, kami makin mengerti dan kami dapat hidup di dalamnya. Kami berdoa bersyukur siang hari ini. Di dalam nama Roh Kudus, mari ajari kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap sambut firman. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Menyapa kita semua. Halo, shalom. Selamat siang buat kita semua. Tuhan begitu baik kepada kita, sehingga siang hari ini kita boleh lagi dilayakan, kita boleh lagi disempatkan untuk bisa bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ya, semua yang sudah siap di kamera, mari kita bersama-sama terus tersedia men-set seluruh kehidupan kita, dan kita memastikan semua kita terus di-set bersama-sama dalam seluruh kebenaran. Periksa dulu.
akan terus di-set bersama-sama dari hari ke hari untuk memastikan seluruh kehidupan kita terus terpola dengan benar. Amin. Ya, karena itu mari siang hari ini tetap semua berdoa sehingga jaringan boleh berjalan dengan baik. Kita bisa bersama-sama di siang hari ini boleh menikmati firman Tuhan dan dapat mengikuti dengan baik apa yang sedang Tuhan terus kerjakan buat kita dan memastikan kita semua ada di dalam rancangan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari bersama-sama siang hari ini kita semua ya yang percaya, mari kita bersama-sama terus belajar dari firman Tuhan dan kebenaran ini akan terus bekerja dari hari ke hari. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dan Tuhan membawa kita bersama-sama untuk menikmati dan merasakan hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Kita percaya Tuhan kerja atas hidup kita dengan kita memberi diri selalu tersedia dalam kebenaran. Amin. Itu sebabnya mari pastikan seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu terus haus merindukan Tuhan adalah pilihan kita. Setiap hari kita mau hidup bagi kehendaknya. Setiap hari kita mau hidup bagi rencananya. Amin. Itu sebabnya saudara mari bersama-sama di siang hari ini pastikan kita semua terus memastikan kebenaran ini dibangun secara akurat dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan kemarin kita sudah selesai dengan latihan ketiga. Hari ini kita akan lanjut dalam latihan yang keempat ya. Iya. Oke, kasih naik volumenya agak kurang ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Kita ada di latihan yang keempat. Karena itu mari bersama-sama kita mengikuti ya. Berharap saudara tetap fokus. Kita terus memastikan kita diperlengkapi sehingga kita dapat mempraktekkan, dapat kita hidup di dalam firman dan terus mengalami manfaat dari kebenaran itu dan membawa kita makin bertumbuh, membangun manusia roh kita dengan akurat. Ya. Aku diserahkan. Oke. Kita lihat bersama-sama di latihan keempat adalah kekuatan roh ya. Jadi latihan keempat adalah menjaga kekuatan roh. Kita semua percaya bahwa kita butuh kekuatan hari-hari ini dan hari-hari ke depan ya. Kita sadar bahwa dengan kekuatan kita tidak sanggup ya, dengan bukan keempat, latihan ketiga. Kita baru di latihan ketiga. Kemarin selesai dengan latihan kedua. Sekarang kita di latihan ketiga, yaitu tentang membangun kapasitas dan kekuatan roh. Sangat penting bagi kita untuk memahami ini karena kapasitas roh yang ada di dalam kita harus mampu dan sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kita mampu dengan kekuatan roh bekerja dalam hidup kita akan memastikan kita menjadi pribadi yang berbeda dari hari ke hari. Amin. Itu sebabnya mari di siang hari ini kita bersama-sama mari coba kita lihat dalam 1 Korintus ya. Kita lihat bersama-sama di situ di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus 14 ayatnya yang keempat. Ya, kita baca di situ ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat yang menjemaat. Jadi perbedaan antara orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh atau karunia lidah, dirinya sendiri. Kita lihat di atas di ayat 2 itu dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi di ayat 4 ini siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dan manfaat dari berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, kita membangun diri kita sendiri, membangun iman kita. Tetapi siapa yang berbuat, membangun banyak orang, banyak jemaat yang dikatakan di sini. Nah, itu sebabnya pastikan setiap kita, siapapun kita harus sadar bahwa ketika kita terus membangun kehidupan roh kita butuh yang namanya karunia lidah atau bahasa roh, terus membangun bahasa dengan Tuhan, atau kita sedang berkata-kata, membangun intensitas yang kuat di dalam roh kita. Karena dengan kita berbahasa roh, menjadikannya menjadi bahasa doa, itu adalah komunikasi kita berkata-kata dengan Tuhan. Nah, kasih dalam Tuhan, Paulus mempergunakan kata dari bahasa Yunani yaitu oikodomen, oikodomeo, yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai melakukan suatu aktivitas yang membuat terjadinya suatu peningkatan. Jadi dengan kita berbahasa roh, itu adalah sebuah aktivitas rohani yang kita harus sadari, kita harus bangun, kita harus terus latih, ekspresikan, kembangkan dari hari ke hari, dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Karena saudara, dengan demikian seperti seseorang yang sedang membangun suatu tembok, mulai dari satu lapisan batu bata kepada lapisan batu bata yang berikutnya sampai tingkat ketinggian dan lebar tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, demikian juga dengan kita kita terus melatih, kita terus membangun. Ini harus menjadi aktivitas kita, fokus kita. Artinya secara rohani kita harus sadar bahwa kita perlu dan harus membangun kehidupan rohani kita. Kita punya jalur komunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh, menjadi kata-kata komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ini akan membuat sebuah peningkatan. Intensitas roh akan bekerja makin nyata dalam hidup kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam melakukan satu jenis pelayanan maupun, ini kita harus semua sadari, dalam melakukan semua jenis pelayanan, menjadi orang-orang yang misalnya melayani dalam berkhotbah atau menjadi worship leader, singer, pemain musik, penari, dan lain-lain. Di sini kita membutuhkan, ya pastikan kita membutuhkan stamina rohani. Kalau orang dia beraktivitas tapi staminanya terganggu, dia kurang fit, kurang sehat, maka dia pasti tidak akan bisa melakukan aktivitas secara lahiriah setiap hari. Pasti dia butuh istirahat. Nah, dalam kesibukan pelayanan atau dalam agenda program misalnya pelayanan yang kita lakukan, kita butuh yang namanya stamina rohani. Sebab bagi sebagian orang melakukan kebenaran firman Tuhan tentang misalnya kita melakukan hal-hal yang berbau rohani, misalnya kita melayani dengan kasih, melayani dengan tulus, tidaklah terlalu sulit. Tapi bagi sebagian orang, mungkin sebagian orang lain akan membutuhkan suatu pergumulan yang cukup panjang untuk betul-betul dapat menghidupi. Misalnya orang yang mau mengasihi, tapi saudara, itu tidak secara hanya sekedar kita mengasihi dengan kata-kata, tapi dari ketulusan hati kita menunjukkan kasih, cinta yang tulus, sehingga ada sebagian mungkin kebanyakan orang bisa menunjukkan. Ingat, jangan sampai kita terjebak dengan kemunafikan. Tapi kita belajarlah apa yang keluar dari hati kita itu, kasih yang kita praktekkan kepada orang adalah kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Amin. Jadi saudara pun melayani harus dengan hati yang tulus, hati yang murni, karena benar-benar saudara sadar lewat hidup saudara menjadi orang-orang yang tepat untuk membangun kerajaannya di bumi ini melalui hidup kita. Dengan adanya kita melayani bersama sebagai satu tim, kita menjadi saluran, membangun jemaat juga, membawa mereka secara bersama-sama menyembah, bahkan membawa seluruh jemaat. Kalau saya adalah hamba Tuhan sebagai pembawa firman, pengkhotbah, ya, artinya penyampai firman, maka saya harus memastikan ada stamina, sehingga setiap kali saya menyampaikan firman itu powerful, urapan Allah bekerja, firman anugerah di download bagi setiap jemaat dapat ditangkap dan dimengerti dengan baik, itu tertancap di setiap roh mereka. Jadi tidak berkata-kata dengan kosong, tidak ada kegairahan, tidak ada stamina rohani yang menjadi
dasar atau menjadi bukti bahwa benar-benar Tuhan beroperasi, ada pengurapan yang dilepas. Amin. Ya juga bukan berarti yang tidak khotbah bukan maksud mam itu, tetapi di sini semua kita butuh stamina rohani. Saudara pun bekerja dalam pekerjaan rumah setiap hari butuh stamina rohani. Artinya berangkat dari kegairahan saudara, semangat. Apa tujuannya saudara melakukan itu? Karena kasih, karena cinta yang tulus kepada Tuhan, bukan karena sebuah penunjukan kepada manusia, tetapi adalah sebuah pengabdian lewat apa yang kau dapat lakukan untuk pekerjaan Allah. Engkau telah memberi kontribusi besar karena engkau membawa spirit volunteer, dengan sukarela engkau melakukan. Engkau tersedia di dalam rumah sehingga Tuhan melihat apa yang kau lakukan, semua perbuatan-perbuatan yang kau kerjakan bukan oleh manusia dilihat dan dinilainya. Walaupun memang manusia akan menilainya dan menjadi satu inspirasi, menjadi dorongan juga. Orang lain bisa melakukan, kenapa kita tidak? Maka Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Hari lepas hari kita harus terus memastikan firman mulai terus bekerja, jadi terus termanifestasi dalam hidup kita. Karena sesungguhnya tidak lain, ini adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan, ya. Kalau kita menghidupi firman, ini adalah suatu usaha untuk kita terus meningkatkan kehidupan kita, makin berkualitas, hidup kita makin menyukakan hati Tuhan, dan kita makin merasakan kita tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah oleh karena kondisi keadaan di sekitar kita, sehingga kerinduan kita menyenangkan Tuhan itu menjadi terhenti atau terdistract oleh ada banyak hal. Orang mungkin hati kita menjadi down, menjadi tidak ada damai sejahtera lagi, atau ada hal-hal lain yang membuat engkau akhirnya sukacita itu tidak tersalurkan, sukacita tidak mengalir secara leluasa, hanya berhenti hanya oleh karena hal-hal yang secara lahiriah manusiawi yang coba terus mengganggu kita. Jangan pedulikan, tetaplah fokus. Tetaplah arahkan hati kepada Tuhan, jaga hatimu, karena ketika hatimu jadi lemah, artinya seluruh kekuatanmu juga akan turun. Artinya kau akan melemah, tidak ada damai sejahtera, dan akan membahayakan hidup kita. Tapi hari ini membicara pada engkau, hari lepas hari engkau terus diperlengkapi, engkau terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga makin kuat hidupmu, dapat terus makin menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu adalah stamina rohani yang kau miliki, sehingga apapun yang coba engkau lewati, hujankah, tantangan, persoalan-persoalan lain, akan selalu dapat engkau terobos, akan selalu engkau dapat lalui, karena cintamu yang ada di sini dalam hatimu, cinta akan Tuhan, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, itu saudara yang ada pada engkau dapat mengalahkan semua tantangan. Amin. Dalam dunia pelayanan kita sering melihat kapasitas yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kita melihat misalnya kita masing-masing hamba Tuhan memang punya kapasitas, punya karunia, punya karisma yang berbeda-beda. Tetapi saudara, satu dengan yang lainnya. Karena itu kita perhatikan ada yang diserahkannya tanggung jawab ya untuk memberkati, untuk memberkati 100 orang, 1000 bahkan puluhan. Jadi saudara jangan hanya sekedar lata ikut-ikutan. Saudara berusaha, misalnya contoh, kita memaksa diri melayani ratusan orang, padahal kita hanya dipercayakan Tuhan, ya kalau 10 orang, udah 10 orang, 20, 30, 50. Ya itu bukan karena tujuan gereja dibangun itu bukan mengejar jumlah, tapi bagaimana orang-orang ini dapat dibentuk, diperlengkapi menjadi orang-orang yang menang, menjadi pemenang, menjadi history maker, orang-orang yang bisa mengubahkan banyak orang, orang-orang yang bisa menjadi tanda dan alamat. Ketika dimanapun mereka pergi, hidup mereka selalu jadi inspirasi bagi banyak orang. Orang melihat kita tidak lagi melihat kita yang dulu, hidup kita yang dulu, yang lama, tetapi hidup yang baru, yang di-set, yang terus dibangun dalam kebenaran, dipolakan dalam kebenaran. Sehingga hidup mereka bukan lagi memancarkan sifat-sifat yang lama, sifat-sifat duniawi yang begitu manusiawi. Ya, ada banyak sekali argumen-argumen yang tidak memuliakan Tuhan, atau hanya sekedar sesuatu yang kata-kata argumentasi biasa yang banyak orang juga dapat, orang dunia mengucapkan itu. Tapi kita punya alasan yang kuat, kita punya benih firman, prinsip-prinsip firman yang sudah diajarkan kepada kita. Kita belajar menghidupi sehingga kita tidak mudah goyah. Ya, sehingga dari hari ke hari itu yang membedakan kita secara pribadi. Mam dapat katakan di sini, kita tidak terhubung dalam hal secara lahiriah eksternal, tapi kita orang karena lahir dari roh, itu dari hati kita yang paling dalam.
hati kita begitu bergelora, hati kita begitu connect. Nah, saudara, itu sebabnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang eksternal. Hal-hal eksternal hanyalah sesuatu, ini hanya menunjukkan kehidupan orang-orang yang masih sebenarnya beroperasi dalam dimensi Sinai. Tetapi orang-orang beroperasi dalam dimensi Sion, mereka akan selalu mencari roh. Mereka akan selalu mencari kehidupan roh yang menghidupkan, karena daging mematikan. Amin. Jelas ini? Jadi mari saudara, setiap saudara yang diserahi tugas, yang dipercayakan tugas, belajarlah saudara tidak menerima dari manusia. Walaupun misalnya kita di rumah rohani di sini menunjuk engkau, itu karena sesuai dengan anugerah Tuhan, terseleksi karena doa, maka engkau harus mengembangkan itu, mengembangkan tanggung jawab itu. Tanggung jawab ini akan makin meningkat sesuai dengan kerelaan hatimu, ketersediaan hatimu. Itu sebabnya kita harus membangun kapasitas roh yang kuat melalui kehidupan rohani kita yang dari waktu ke waktu terus memiliki firman, supply firman kita. Sehingga apapun yang datang selalu pemahaman-pemahaman atau doktrin-doktrin yang keliru, yang salah, yang lama, yang tidak dibenahi, yang tidak relevan lagi, kita menjadi terus terbenahi, makin kuat, makin strong dari waktu ke waktu. Katakan amin. Jadi saudara, kalau engkau dipercayakan Tuhan, jiwa-jiwa mungkin 50, 60, jangan mengingini yang lebih. Kalaupun saudara mengingini yang lebih, pasti Tuhan akan membawa saudara secara perlahan. Karena saudara semua berangkat dari tanggung jawab. Keterhubungan kita dengan Tuhan, terpolanya hidup kita dalam kebenaran menjadi hamba Tuhan, menjadi pola bagi anak-anak rohani. Ini akan sangat menentukan. Jadi orang-orang datang mencari kita bukan karena kehebatan kita, tapi ada roh yang bekerja, yang menghubungkan hati mereka, sehingga firman yang mereka lihat itu, ini yang kami cari. Katakan amin. Jadi bukan karena hal yang eksternal, tetapi hal yang roh, kehidupan Tuhan, kehidupan roh Tuhan itu ada di dalam. Sehingga itu sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Gerejanya bagus, di tempat yang strategis, jemaatnya banyak, alat musiknya bagus, lengkap semua, mewah lagi, full AC lagi. Bukan itu saudara, ya. Ingat baik-baik. Oke, mari kita lihat yang berikut. Jadi di langkah ini saudara, saya percaya Tuhan akan terus menolong kita. Ya, ini bicara tentang stamina rohani. Yang berikut saudara. Hal-hal yang harus juga kita perhatikan di sini adalah jika kita misalnya kita setiap pribadi yang dipercayakan misalnya memimpin ibadah pria, memimpin ibadah wanita, WL atau singer, ya, saudara harus terus memastikan engkau punya stamina rohani. Stamina rohani ini dapat engkau dapatkan, itu akan sangat kuat ketika engkau punya kehidupan doa yang teratur. Itu sebabnya dari kemarin bilang, engkau harus punya waktu pribadi dengan Allah, karena itu akan menentukan quality time-mu dengan Tuhan. Dari waktu yang kau sediakan dengan Tuhan, engkau akan makin alami stamina rohani yang makin strong, makin kuat. Ketika engkau memimpin, misalnya memimpin pujian, itu begitu intensitas roh bekerja luar biasa. Roh bermanifestasi dan semua orang yang mungkin hadir dalam ibadah akan merasakan kehadiran Tuhan. Nyala api Tuhan itu berkobar-kobar di situ. Semua orang bergairah. Karena berangkat dari kehidupan yang terbangun dengan akurat. Jadi kita tidak cuma sekedar biasa-biasa. Amen. Ya, sebaiknya kita terus setahap demi setahap dengan penuh ketekunan, kita tentu akan melatih meningkatkan kekuatan rohani dalam hidup kita. Kekuatan rohani didapatkan dari apa, Mam? Kekuatan rohani didapatkan dari suplai firman yang kau dapat. Suplai firman yang kau dapat, pekerjaan roh yang terus bekerja, memberi kau minum, memberi kau kesegaran, intensitas doa yang kau bangun, doa dalam roh penyembahan terus terbangun, maka itulah disitulah letaknya engkau makin menjadi strong, menjadi kuat. Jadi mendengar firman bukan sekedar mendengar, lakukan, eksekusi, segera hidupi. Jika dari firman 5 pasal setiap hari kita baca, ada koreksi dari Tuhan, Roh Kudus ingatin kita sesuatu, segera eksekusi, jangan terjadi pembiaran. Sudah harus segera atasi hatimu dan terus pastikan engkau memiliki hati nurani yang murni. Tidak saudara terjebak dengan hati nurani yang salah, yang terus tertuduh oleh karena banyak hal tidak dibereskan. Harus terus terjadi pemberesan. Katakan amin. Bahan dasar pembangunan dalam mempergunakan bahasa roh untuk memulai membangun kapasitas, ya, kapasitas dan kekuatan roh,
kita pertama-tama harus membutuhkan sebuah firman. Itu dia, atau firman ini menjadi poin penting. Firman janji Tuhan yang secara pribadi buat hidup kita yang sudah kita terima. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Pasti setiap pribadi kita mendapatkan hal-hal yang secara konkret itu bicara dalam hati kita. Tujuan Tuhan untuk hidup saya. Sehingga kita tidak akan terpengaruh tanpa adanya firman. Perhatikan baik-baik. Tanpa adanya firman dan janji-janji Tuhan yang kita dapatkan, yang sudah di-download dalam hidup kita, yang terus dipolakan menjadi prinsip dasar kita, maka saudara, dalam hidup kita tidak akan tahu apa yang sesungguhnya Dia rencanakan. Maksudnya untuk dapat terbangun dalam hidup kita. Kita tidak akan mengerti. Jadi seperti orang berkata tanpa ada tujuan. Dan ini yang sering kali banyak terjadi. Orang hanya sekedar yang penting sudah bertobat, mengejar, sudah berkarunia lidah, itu sudah hebat, sudah luar biasa. Dan yang penting masuk surga. Padahal tujuan Tuhan kita membawa dampak. Hidup kita menjadi membawa pengaruh. Kita menjadi tanda dan alamat. Kita menjadi representase. Apa tujuan gereja dibangun? Menjadi representase kerajaan Allah di bumi ini. Kita dapat memanifestasikan Tuhan karena hidup kita dibangun secara akurat. Kita dapat berdiri teguh. Setan tidak bisa menyerang kita jika saudara tetap teguh dan kuat. Saudara tidak tersentuh oleh dosa. Hidupmu benar, hidupmu bersih. Saudara mampu dan sanggup mengusir setan, menghancurkan segala pekerjaan setan di area kehidupanmu. Karena kita terbangun dalam kebenaran. Katakan amin, ya. Itu sebabnya firman sangat penting. Amin. Mari kita terus mengusahakan hidup kita dari hari ke hari. Tuhan rindu kita meresponi dengan sungguh-sungguh, ya. Selalu tanpa ada respon dan sikap hati yang benar, saudara tidak akan bisa berkembang. Tanpa ada respon dan sikap hati yang benar, ketersediaan kita tidak akan mengalami perkembangan. Rohani kita begitu-begitu saja. Makanya jangan heran begitu ada masalah ciut. Begitu ada masalah yang sebenarnya dengan nikmat Tuhan kita bisa selesaikan dengan mudah, ciut. Mudah sekali terpengaruh. Musim baru sedang tiba. Hari baru sedang tiba bagi kita. Engkau tidak lagi perjalananmu. Ayo bangkit di dalam roh. Engkau makin strong. Firman menjadi suplai penting dalam hidupmu. Dan terus berdiri dengan keteguhan hatimu. Percaya bahwa ketika engkau makin kuat, makin strong, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Setan akan pergi tinggalkan area hidupmu. Apapun tidak akan lagi mengganggu hidupmu jika engkau sungguh-sungguh dibangun secara akurat. Katakan amin. Ya. Itu sebabnya saudara perhatikan bahwa kekuatan roh sangat amat penting. Kapasitas dan kekuatan roh kita terus dapat berkembang sampai seluruh hidup kita menjadi semakin efektif dan efisien dalam pelayanan dan dapat menyatakan kebenaran kita sehari-hari. Tidak akan lagi mengalami kelemahan, menjadi lemah, bersungut, tidak berdaya, dan lain-lain. Tapi saudara bangkit di dalam roh. Mungkin sakit sekalipun, saudara tidak akan mudah menyerah. Saudara akan bangkit, saudara punya akses imanmu. Engkau harus manifestasikan, engkau harus tunjukkan iman yang ada di dalam dirimu. Dasar keyakinan firman yang sudah dibangun di dalam hidupmu harus engkau benar-benar hidupi. Amin. Engkau harus benar-benar praktekin. Karena dari situlah engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Ya, pastikan dari hari ke hari Tuhan akan bekerja. Karena hidupmu tersedia, ya. Mari kita lihat yang berikut. Ya, hal-hal perhatikan di sini. Langkah-langkah di dalam kita membangun, ya. Membangun apa? Membangun kehidupan rohani kita tentunya. Pertama, pergunakan daya imajinasi kita untuk mulai membayangkan apa janji Tuhan itu mulai tergenapi dalam hidup kita. Jadi pergunakan daya imajinasi. Ya, kalau kita sering bilang di sini imajinasikan. Misalnya firman Tuhan berkata mereka akan di masa misalnya dikatakan orang-orang kesukaannya ialah taruh Tuhan, ya. Yang kesukaannya adalah Tuhan dan mereka akan seperti ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Itu saudara imajinasikan. Terus setiap hari engkau menyukai firman dan terus menghidupi setiap hari setiap saat, maka akan berbuah pada waktunya. Dan ketika engkau berbuah, engkau akan melihat bahwa inilah sebuah bukti kehidupan yang terus dibangun di dalam Kristus, sehingga membawa makin mendorong engkau terus dari hari ke hari dan tidak akan meninggalkan gaya hidup itu lagi. Kesukaannya Taurat Tuhan dan terus
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menjauhi kumpulan pencemooh. Tidak ada di kumpulan. Kita sudah tahu kalau di situ kita berada di kumpulan seperti ini akan terkontaminasi karena bawaannya adalah mencemooh, menggosip dan lain-lain, menceritakan hal tidak benar, tidak membawa kehidupan yang baik, kehidupan rohani yang lebih baik. Ya, itu sebabnya saudara harus pastikan mempergunakan daya imajinasi kita ini amat sangat penting. Imajinasikan, saudara mulai membayangkan apabila janji Tuhan itu mulai tergenapi dalam hidup kita. Saudara lagi mungkin dalam pergumulan, imajinasikan, jaga hidupmu tetap benar di dalam jalan-jalan Tuhan dan bawa seluruh keluargamu terus menyembah Tuhan. Maka apa yang engkau rencanakan dalam doa, engkau terus ucapkan, deklarasikan. Engkau percaya misalnya bulan ini, tahun begini harus selesai. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Terus karena imanmu akan membawa engkau ke tempat itu. Ketaatan dan kesetiaanmu kepada Tuhan akan menjadi password penting untuk menarik surat Tuhanmu. Katakan amin. Saat saudara dan saya terus menerima firman dan janjinya, saudara perhatikan di sini. Kita dapat mulai meminta dan mendoakan agar terjadi dalam janji Tuhan. Misalnya saudara, apa yang saudara inginkan dan janji Tuhan berkata ya dan amin, saudara akan menerima. Maka saudara hidupi, terus praktekin, doakan, deklarasikan. Jangan khawatir, jangan ragu. Pada saat saudara terjebak untuk menjadi khawatir melihat keadaan, dorong dirimu kembali, semangati dirimu kembali. Terus percaya, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Terus setiap hari. Waktunya tiba pemulihan atas keluargaku. Waktunya tiba terobosan terjadi atas keluargaku. Dengar baik. Hukumnya adalah engkau tetaplah bertekun. Percaya sungguh. Kalau engkau tidak pernah meminta, tidak bertekun, menganggap remeh, jangan engkau bermimpi mendapatkan sesuatu. Jangan engkau bermimpi melihat sesuatu. Teruslah ucapkan di dalam doa. Teruslah deklarasikan. Imani, percaya janji Tuhan pasti digenapi. Mungkin misalnya suatu waktu saudara, Tuhan akan memberikan sebuah janji bahwa Ia akan memakai kita untuk menyembuhkan orang sakit. Misalnya dari segi misalnya dalam pelayanan, saudara diberi karunia misalnya, Tuhan taruh dalam hatimu engkau bisa memiliki karunia kesembuhan, bisa menyembuhkan orang. Saudara terus berdoa dan pastikan engkau terus hidup dalam kebenaran. Dan di dalam proses berjalannya waktu, saudara juga belajar untuk taat, mendoakan orang sakit, mungkin pelayan-pelayan di rumah sakit, apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, karena engkau tidak apa engkau mendoakan mereka. Amin. Jadi kalau ini adalah janji Tuhan, engkau akan dipakai. Tiba saudara, bukan, saudara harus membangun itu. Saudara harus terus mengembangkan ya, karunia itu. Bagi sebagian orang, saudara, mungkin ini mereka mulai membayangkan tentang menyembuhkan orang sakit. Mereka akan langsung dapat melihat dengan jelas adanya orang-orang lumpuh mulai berjalan segera setelah mereka mendoakannya. Jika itu yang dapat mereka lihat melalui mata rohani mereka, maka saat itu janji Tuhan betul-betul terrealisasi. Mereka betul-betul akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Tapi saudara, mungkin juga sebaliknya, justru pada waktu saudara baru mau melangkah, saudara habis doakan orang itu tapi bukannya sembuh, malah mungkin didengar 2 hari atau berapa hari kemudian sudah meninggal. Jangan tertuduh, karena mati dan hidup itu di tangan Tuhan ya. Karena Tuhan juga melihat respon orang itu. Karena itu mulailah dengan firman. Itu sebabnya kita harus mengembangkan diri. Kita juga harus belajar firman, diperlengkapi dari firman. Sehingga dasar-dasar kebenaran tentang orang sakit, mengapa engkau sakit, mungkin perlu dilayani dengan supaya mereka sadar akibat dari sakit penyakit hanya ada 2. Mungkin karena akibat ada dosa, ada masalah, ada persoalan. Tapi yang kedua juga karena kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik, sehingga kita mengalami sakit ya. Oke. Kita lihat saudara yang berikut. Oke, kita lihat yang berikut saudara ya. Jadi perhatikan langkah-langkah di dalam membangun manusia rohani kita. Membangun roh kita ya. Pergunakan daya imajinasi dan mulai membayangkan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Yang kedua,
mulailah berdoa dalam bahasa roh dan bahasa Indonesia secara bergantian. Jadi saudara mulai terus melatih ya, kita bukan lagi baru memulai, kita sudah terus berjalan. Karena itu mungkin ada yang sudah terlatih, tapi ada yang terus sudah belajar, sudah mengetahui dan terus sedang menjalani, tapi ada juga yang belum sama sekali. Jadi mintalah, bawalah hidupmu terus lebih sungguh-sungguh, lebih mengejar Tuhan dengan segenap hati, dan engkau akan menerima di mana Roh Kudus akan membaptis engkau sehingga akan makin meningkat dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, mulailah berdoa dalam bahasa roh dan bahasa Indonesia dengan bergantian. Misalnya seperti bahasa roh atau karunia lidah. Misalnya seperti tadi Mam berdoa, ya ralaba syataka ralaba syikir ralaba ralaba sandara ralaba se. Misalnya Mam gantian dengan bahasa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan anugerahmu hari ini buat kami. Gitu saudara. Itu bahasa Indonesia yang kita seperti Mam berucap, berkata-kata sekarang. Amin. Jadi sementara kita berdoa dalam pikiran kita, maksudnya kita sedang berdoa, ya kita dalam pikiran kita, dengan jelas dalam pikiran kita mulai untuk berdoa dalam bahasa roh, dalam berkarunia lidah. Kita sedang membangun, berkata-kata kepada Tuhan. Jangan hanya asal berdoa, tetapi pastikan berdoalah sedemikian rupa sehingga benar-benar sampai saudara merasakan adanya suatu aktivitas yang terjadi di alam, dan merasakan seperti ada suatu aktivitas, ada satu kekuatan yang membuat kita secara otomatis kita mulai dapat merasakan adanya suatu aktivitas roh kita. Jika kita belajar berdoa dalam bahasa roh dengan volume suara yang diperkeras, jadi bukan pelan-pelan, meningkat kita kira apa gitu saudara ya. Jadi harus terus meningkat lebih keras, agresif dan meluap-luap, serta disertai dengan ekspresi tubuh. Misalnya tangan kita mengepal, misalnya atau sudah angkat tangan, itu ekspresi bukan sensasi ya, tapi saudara mengekspresikan. Katakan amin. Sementara kita terus berusaha untuk berdoa dengan agresif dan meluap-luap, saudara perhatikan, kita pasti akan mulai merasakan adanya suatu kesan yang masih sulit untuk dimengerti, diidentifikasi. Tetapi saudara, kita mulai merasakan di dalam benak kita saat kita mulai dapat merasakan hal itu. Teruslah berdoa, jangan terpengaruh, jangan menghentikan. Ya, jangan menghentikan bahasa roh itu. Tiba-tiba bahasa roh itu tiba-tiba saudara hentikan karena mungkin saudara masih ada keraguan. Teruslah sampai saudara benar-benar merasakan kelegaan. Karena saudara seringkali di sini, di titik ini kita dapat sebenarnya saudara langsung dapat mempergunakan bahasa roh ini untuk kita langsung bergantian dengan bahasa yang dapat dimengerti, bahasa Indonesia seperti Mam sedang berucap ini. Amin. Sedang berbicara ini ya. Semakin jelas akan mulai dapat dipahami. Itu sebabnya saudara harus benar-benar di sini kita sadar bahwa pada waktu kita berdoa kita sudah siap dan hanya Dia yang disembah. Maka artinya saudara tidak usah pikir kiri kanan, tapi saudara tetap terfokus berdoa dalam bahasa roh, terus membangun, karena itu bahasa kita dengan Tuhan. Kita sedang berkata-kata kepada Tuhan ya, bukan kepada manusia. Jadi jangan terpengaruh dengan manusia yang di sebelah kiri dan kananmu, tapi terus berkata-kata dan intensitasnya akan meningkat sampai di titik di mana engkau misalnya mendapatkan satu bagian penggalan kalimat yang betul-betul Roh Kudus taruh di hatimu, hati nuranimu bicara kuat, itu kesan itu engkau dapat dan engkau menjadi makin kuat. Terus engkau akan bertumbuh. Kembangkan itu dan pastikan engkau terus alami kekuatan dari kata-kata ini menjadi kesan yang sangat membuat engkau terdorong makin kuat. Kekuatan roh yang kuat di dalam engkau mencengkram hidupmu. Katakan amin. Yang ketiga saudara, sementara kita berdoa, lakukanlah dengan volume suara yang diperkeras. Jadi jangan pelan-pelan. Naik turun juga tidak boleh. Dari pelan terus naik sampai klimaks ya. Sehingga kita dapat menikmati suasana penyembahan. Kalau misalnya saudara di titik ini saudara, ekspresi doa yang kita lakukan dalam usaha untuk membangkitkan aktivitas ilahi di dalam roh kita. Jadi ekspresi yang kita lakukan ini saudara ya, ini adalah satu bagian dari aktivitas memperkuat ya. Aktivitas ilahi akan makin nyata di dalam hidup kita ya. Ketika kita mengaktifkan suara kita dalam berbahasa roh naik saudara, maka di situ kita akan merasakan bagaimanapun juga Tuhan tahu apa yang diucapkan. Tuhan tahu apa yang kita ucapkan. Jadi Tuhan tahu, karena itu bahasa kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara
mari kita sadar bahwa ketika kita berdoa jangan diam. Saudara bukan sedang duduk di dalam kelompok kebatinan, tapi saudara sedang duduk di kelompok orang-orang yang agresif, responsif, dinamis, ya, dan terus bergairah, ada kegairahan meluap-luap. Karena kita di situ aktivitas ilahi sedang bekerja kepada setiap orang-orang yang ada dalam kumpulan ini yang sedang menyembah Tuhan. Jadi semua kita benar-benar memfokuskan diri. Jadi kita tidak datang doa tapi kita mono-mono, diam-diam. Tidak, saudara. Itu artinya saudara bukan datang doa, tapi saudara datang menonton dan menikmati mendengar orang-orang berdoa. Lebih baik saudara berdoa sendiri, toh gitu. Jadi saudara, ini penting bagi kita untuk kita pahami. Perhatikan baik-baik ketika di Yeskiel pasal 47, ini nubuatan yang seharusnya terjadi dalam gereja Tuhan. Di mana saudara perhatikan tahapan aliran air hidup yang mengalir melalui ambang pintu bait suci itu, ya, aliran itu membawa perubahan dalam kitab Injil Yohanes 7 kemarin kita sudah baca ayat 37 sampai 39. Yesus memberitahu kita bahwa siapapun yang percaya kepadanya dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sedangkan dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 19 itu di situ dikatakan Paulus menyatakan bahwa kitalah bait suci itu. Jadi jika tubuh kita ini adalah bait suci, berarti mulut kita adalah ambang pintu dari bait suci, tempat aliran air hidup mengalir. Jelas ini? Bahkan secara spesifik jika kita dapat mempelajari prinsip-prinsip tentang kuasa dari sebuah suara melalui kitab Mazmur pasal 29 ayat 3 sampai 9. Next time nanti Mam bagikan juga ya. Ya saudara, jika maka saudara kita perhatikan ya, maka kita akan melihat kita yang pertama mampu mengatasi segala jenis kekacauan di dalam Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Saudara akan mendapatkan di sana. Mari coba kita lihat Mazmur. Mazmur pasal 29 ayat yang ketiga sampai 9. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan kalau perikopnya di atas kebesaran Allah dalam badai. Perhatikan ayat 3 sampai 9. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras. Gunung Sirion, banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Katakan amin. Ya. Jadi saudara dikatakan bahwa mampu mengatasi segala jenis kekacauan. Ketika suara Tuhan ada di dalam hidup kita, kita menggemakan suara Tuhan, perkataan Tuhan, maka mampu mengatasi segala jenis kekacauan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan lain-lain, saudara. Yang kedua, menyuntikkan kekuatan. Jadi memberikan kita semangat, menyuntik seperti kita mendapatkan suplai vitamin, ya, menyuntikkan kekuatan, semangat, dan sukacita ke dalam hidup kita, ya. Di ayat yang keempat itu tadi dikatakan, ya, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Amin. Ketika saudara lemah tidak berdaya, begitu saudara dengar firman, saudara jadi kuat, jadi strong. Amin. Untuk terus mampu menjalankan kehidupan, mampu melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Mungkin saudara sudah lemah, saudara berdaya, merasa tidak sanggup, tapi suara Tuhan akan menjadi kekuatan kita, hingga kita terus menjalani kehidupan, tidak menyerah, tidak pasrah, ya, tapi kita terus mengalami kekuatan, dari hari ke hari alami kekuatan, dari waktu ke waktu makin strong, dan itu terjadi, engkau mengalami itu dalam keluargamu. Amin.
Yang berikut, mengatasi kekuatan manusiawi yang paling kokoh sekalipun. Jadi kekuatan manusiawi sekalipun yang paling kokoh. Suara Tuhan mematahkan. Di sini digambarkan pohon aras Libanon dipatahkan, mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Jadi kekuatan manusia sekalipun ketika kita misalnya mereka merasa mereka merasa tidak perlu suara Tuhan, mereka merasa masih kuat. Tapi saudara, sekuat apapun ketika suara Tuhan datang, mereka akan menundukkan diri kepada Tuhan. Seringkali kesombongan, keangkuhan, hal-hal yang mereka masih merasa bisa, orang-orang hidup masih merasa mampu, masih sanggup, mereka masih dapat menolong hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Seringkali saudara, ketika firman datang, mereka meremehkan. Tapi saudara tahu ketika kebenaran Tuhan ini menerobos hati mereka, kita menjadi salurannya, kita menjadi orang-orang yang dapat merepresentasikan, maka mereka akan tunduk dan takluk kepada firman. Katakan amin. Membawa suara Tuhan, membawa perubahan pada sifat dasar manusia, menularkan keilahian dan keilahiannya pada orang, ya, membawa dampak yang sangat kuat bahkan di dalam kekosongan hidup, ya, yang kita sedang alami. Ya, atau orang sedang alami ketika dia merasa kekosongan, jiwanya kosong. Ketika firman Tuhan datang, dia menjadi damai, menjadi tenang, menjadi sukacita. Amin. Mewujudkan impian dan angan-angan seseorang. Jadi mewujudkan suatu impian, angan-angan kita, cita-cita kita. Ini kita muncul ketika kita mendengar firman yang tadinya kita lemah, madesu, masa depan suram. Tapi begitu kita dengar firman, masa depan cerah. Ya. Kita menjadi bergairah. Kenapa saya harus begini? Kenapa harus begitu? Saya harus bangkit. Firman Tuhan ya dan amin. Ini saudara ya. Jadi suara Tuhan menggelegar. Saat kita mulai berdoa dengan volume suara yang diperkeras, kita akan melihat beberapa manfaat. Yang pertama, ya, memampukan kita untuk berkonsentrasi dalam doa kita. Jadi waktu saudara terus berdoa dengan suara, melatih berdoa dengan suara yang keras, ya, dari waktu ke waktu, mulai dari pelan terus naik dalam volume yang diperkeras, itu akan ada manfaat. Yang pertama, membuat kita makin fokus. Ya, yang pertama adalah memampukan kita itu berkonsentrasi, berfokus pada doa kita. Yang pikiran kita untuk terbiasa mendengarkan instruksi dan perintah yang datang dari dalam roh kita. Jadi yang kedua adalah melatih, ya, pikiran kita terbiasa mendengar instruksi dan perintah yang datang di dalam roh kita. Jadi melatih tubuh kita dan pikiran kita, ya, mendengarkan suara roh yang datang di dalam batin kita. Kita lihat melepaskan yang berikut, melepaskan kesadaran akan hadirat Allah pada tubuh dan pikiran kita. Jadi kita akan merasakan, kita secara tubuh, kita duduk lagi menyembah, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Dan pikiran kita pun akan diset, kita akan merasakan pikiran melihat Tuhan yang begitu luar biasa, penuh kuasa, hadir dan menjamah, hadir di tempat itu. Katakan amin. Ya, contoh kemarin saya melayani baptisan, ya, penggembalaan untuk baptisan. Peserta baptisan ini dia merasakan, dia bilang ketika Ibu Gembala berdoa, dia merasakan angin kencang. Tapi angin kencang dia rasakan gitu. Dan saya juga merasakan begitu, tumpak tangan seperti sesuatu yang mendidih begitu dari atas kepalanya. Dan saya percaya Tuhan lagi bekerja untuk anak ini, ya. Mari saudara, kita terus belajar peka dan memastikan kita terus dibangun, karena dari waktu ke waktu kita akan memanifestasikan itu. Kita tidak lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, yang tidak mengerti, tetapi kita menjadi gereja yang menjadi representasi dari Tuhan. Ketika kita belajar, dan kita akan menjadi representasi kuasanya yang luar biasa, akan mengalir melalui hidup kita, akan dinyatakan melalui hidup kita. Misalnya Mam sebagai pemimpin di sini, maka firman anugerah itu akan mengalir, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang keempat saudara, waktu kita tinggal sedikit, haleluya, puji Tuhan. Yang keempat saudara, perhatikan ya, supaya kita bisa lanjut di besok di latihan saudara, karena besok kita gabung di doa puasa jam 6:30 malam di lantai 2 menara doa kita. Jadi besok tidak ada live streaming. Jangan ada yang tanya Mam lagi, Mam tidak live streaming kah? Mam sudah kasih tahu, besok tidak ada live streaming karena kita gabung di doa puasa 6:30 malam. Seluruh pelayan jemaat yang mau bergabung berdoa bersama
kita jam 6:30. Oke, kita lanjut. Back to the Bible. Haleluya. Kita kembali ke pelajaran kita firman Tuhan. Poin keempat, berdoalah secara agresif dan meluap-luap. Oke, saudara sudah tahu, berdoa secara agresif dan meluap-luap. Jangan berdoa duduk tapi mengap-mengap. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Gitu bukan. Saudara harus fokus, saudara harus terus meluap-luap dalam doa secara agresif. Ya, dapat merasakan adanya perubahan yang mulai terjadi dalam sifat dasar roh kita. Jadi ketika kita datang, kita sudah siap. Kita men-set hati kita untuk kita datang bukan duduk saja menonton atau mendengar siapa yang bawa firman, ikut-ikutan. Tapi saudara pastikan datang. Begitu saudara datang, misalnya contoh kita berdoa, kita harus benar-benar memastikan kita sudah siap. Tidak adalah kendala pribadi, masalah-masalah yang akan membuat kita, menghalangi kita sehingga kita tidak mengekspresikan. Karena itu sebelum engkau datang harus berdamai, selesaikan, clear semua. Sehingga saudara dapat mempraktekkan latihan-latihan dalam membangun manusia rohmu melalui bahasa roh. Lewat bahasa roh ini kita menjadikannya bahasa doa. Karena ketika saudara berkata-kata dalam bahasa roh, saudara sedang berkata-kata kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saudara makin merasa doa saudara dalam roh saudara berdoa tapi terus agresif. Jadi tidak ada kendala duniawi yang dapat memotong atau menghentikan, bahkan kita tidak bisa mengekspresikan doa karena kita diintimidasi. Ya, kau datang doa tapi kau habis begini marah-marah, segala macam. Saudara sudah harus siap, pastikan. Jadi sementara saudara berdoa, ya pastikan kita bahkan mulai dapat merasakan adanya luapan aktivitas ilahi. Kita mulai merasakan penyembahan begitu naik karena saudara berfokus dengan bersungguh-sungguh saudara menyembah. Mungkin bahasa roh tapi sekali-sekali bahasa Indonesia yang dapat dimengerti. Saudara ganti lagi berbahasa roh, berkarunia lidah. Setelah itu ganti lagi dengan berbahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Begitu saudara, terus itu membangun intensitas roh yang kuat. Amin. Hasil lain yang dapat kita peroleh jika kita mulai berdoa secara agresif dan meluap-luap. Perhatikan hasil manfaat atau faedah dari kita ketika kita mulai berdoa dengan agresif dan meluap-luap. Perhatikan, kita akan mulai merasakan adanya kesegaran baru mulai memasuki roh kita. Jadi kita merasakan ada sebuah kesegaran baru. Tadinya mungkin kita datang rasa pengap, rasa mungkin badan kurang fit, kurang nyaman. Tapi begitu saudara menyembah, kehidupan kita menghubungkan diri dengan Tuhan, maka Dia yang adalah kehidupan akan membawa kehidupan, mengalirkan kehidupan kepada kita. Sehingga kita akan merasakan ada sesuatu kesegaran yang mulai memasuki dan mencengkeram seluruh hidup kita. Dan kita akan merasakan tubuh kita jadi enteng, jadi ringan. Kita akan merasakan dampak dan efek daripada doa yang terus agresif dan meluap-luap. Katakan amin. Jadi jangan datang doa biasa-biasa. Saudara responi. Mungkin perlu angkat tangan, saudara berlutut, saudara berdiri atau bersujud. Terserah saudara, itu ekspresi. Yang penting kita bukan aneh-aneh, bikin sensasi, bukan. Tapi saudara benar-benar bagaimana cara saudara untuk bisa mendapatkan, atau saudara enaknya saudara gimana untuk mengekspresikan penyembahanmu. Lakukan, jangan harus merasa terintimidasi dengan yang lain. Saudara mau angkat tangan, saudara mau berlutut, saudara agresif dengan gaya mungkin itu terserah saudara. Amin. Karena itu bukan sensasi, tapi respon tubuh saudara, keagresifan saudara. Saudara menunjukkan respon saudara dengan menggerakkan tubuh saudara dan lain-lain. Amin. Yang berikut saudara, bahwa kita tidak dapat perlu mengalami kejenuhan. Jadi saudara kalau sudah agak bosan, misalnya agak ada rasa misalnya mulai capek, ya kaki yang dilipat bisa berdiri. Jadi bisa dengan gaya, yang penting bukan gaya yang menunjukkan menjadi sandungan buat orang gitu. Amin. Artinya saudara kalau berdoa ya sikap dengan hormat. Ya, oke. Kita lihat yang berikut, menguatkan dan menyegarkan tubuh secara pikiran serta pikiran kita. Jadi ketika kita berdoa dengan meluap-luap agresif, dengan antusias, saudara kita akan merasakan kita mengalami ada kekuatan dan kesegaran di dalam tubuh, ya, dan serta pikiran kita. Yang berikut, memperdalam kapasitas roh yang kita miliki. Jadi makin memperdalam. Otomatis ketika kita terus melatih berdoa dengan meluap-luap, berdoa dengan agresif, berdoa dengan gairah, engkau akan merasakan ketika itu terus terbangun menjadi terlatih, engkau mengembangkan itu, engkau akan terbiasa, engkau akan merasakan kapasitas roh yang makin dalam, engkau akan merasakan di mana hal-hal yang engkau bangun ini makin dalam, makin sungguh-sungguh, engkau akan alami sendiri. Jika Mam cerita, ya saudara mungkin tidak akan percaya, tetapi praktekkan.
maka engkau akan mengalami dalam keagresifan, dalam kedalaman yang kuat, engkau akan rasakan ada kekuatan yang sungguh-sungguh kapasitas roh itu mencengkram seluruh hidup. Yang berikut, menyingkirkan seluruh pencemaran jasmani dan rohani. Jadi itu bisa menolong kita untuk roh yang tercemar, dapat menyebabkan semua jenis pelayanan yang kita lakukan menjadi tercemar pula. Jadi perhatikan, roh yang tercemar akan mempengaruhi pelayanan kita yang kita lakukan juga tercemar. Tapi juga kemurnian roh kita, kebersihan roh kita, integritas hidup kita, jaga hati kita sebagai jemaat, sebagai pelayan, apalagi para hamba-hamba Tuhan. Kita harus terus dapat menjaganya dengan baik sehingga kita tidak mudah terjadi mengalami pencemaran. Kita melayani tapi hidup kita tercemar. Menyadari itu, kita harus terus punya kehidupan intensitas doa yang kuat. Ambil quality time dengan Tuhan, ambil sumber-sumber kehidupan. Tuhan akan melepaskan kepada engkau sehingga engkau berdiri dengan fashion, dengan kegairahan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, saudara, yang keempat, ya, dari bagian berdoa secara agresif dan meluap-luap, dampak dan efek yang manfaat dari apa yang kita lakukan dengan berdoa dengan agresif, yaitu membawa kita mengalami terobosan. Setelah kita selesai doa, kita bisa ada mengalami terobosan demi terobosan. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita pulang, misalnya tadi kita berdoa itu ada hal-hal yang Roh Kudus akan komunikasikan dengan kita. Kita di hati nurani kita mendapatkan begitu kuat. Maka kita akan alami, ada banyak hal kita akan alami terobosan. Itu akan terbangun, mengajar kita setiap hari, setiap saat. Ya, kesan yang kita dapat itu. Karena itu kita harus terus kembangkan sehingga makin dalam dan makin dalam. Oke? Kita sudah selesai, maaf minta waktu sedikit sehingga kita besok bisa lanjut di latihan yang keempat, menjaga kekuatan roh. Yang kelima, terakhir, ekspresikan doa kita dengan disertai gerakan-gerakan tubuh. Oke? Itu yang terakhir. Jadi ekspresikan di latihan yang ketiga ini, saudara, bagian poin yang terakhir adalah saudara ekspresikan doa kita dengan disertai gerakan tubuh. Di poin 3 latihan ketiga ini adalah membangun kapasitas. Jadi perhatikan di latihan ketiga, membangun kapasitas. Harus kita bangun. Materialnya apa, Mam? Firman. Dan janji-janji Tuhan itu. Roh akan bekerja. Amin. Sehingga kekuatan roh itu makin menjadi nyata. Ya, makin kuat di dalam kita. Ya. Jadi di poin terakhir ini, ekspresikan doa kita disertai dengan gerakan-gerakan tubuh. Ya. Belajar untuk menyesuaikan ekspresi gerakan tubuh kita sementara berdoa. Menyembah dengan aliran yang kita rasakan, dengan mengalir di dalam roh kita. Dengan demikian sesungguhnya kita sedang berusaha untuk menyatakan keberadaan Tuhan yang ada di dalam hidup kita melalui persembahan tubuh kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi membutuhkan perisai rohani yang menyatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kita tidak lagi membutuhkan itu, tetapi artinya sementara kita mulai membiasakan tubuh kita untuk terus mengikuti instruksi yang datang di dalam roh kita, pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang melatih tubuh kita, ya, untuk secara otomatis selalu menaati perintah Roh Kudus yang sumber pemberi instruksi itu sendiri atau pelatih kita. Amin. Dia akan memberikan kita instruksi. Jadi tubuh kita tidak lagi kaku. Kita sedang menyembah, kita sedang semua, dan tidak mungkin kita sedang menyembah lalu kita taruh tangan mungkin begini, haleluya ralabasandara, tidak mungkin kan? Atau mungkin saudara begini, kita ralabasandara kan, tidak mungkin. Tapi saudara akan menunjukkan keagresifan. Saudara menyembah, angkat tangan, mungkin seperti meninju-ninju. Secara prophetik saudara sedang memukul musuh. Saudara tidak mungkin berdoa, saudara mungkin sedang melipat tangan begini di dada. Ya ralabasandara labasika, tidak mungkin kan? Tapi saudara menunjukkan rasa hormat saudara. Mungkin saudara berdiri mengacungkan tangan ke atas mungkin, atau menunjuk-nunjuk. Yang penting bukan menunjuk orang di situ maksudnya, tapi menunjuk setan. Amin, saudara. Oke, puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai dengan latihan ketiga. Setelah ini kita latihannya sebentar, tetapi saudara latihlah di rumah. Pastikan engkau terus melatih bahasa roh atau karunia lidah, dan terus bekerja sama dengan Roh Kudus, membangun kapasitas kekuatan roh di dalam rohmu, dalam kehidupan rohmu sehingga makin strong. Amin.
Inilah yang akan membuat kita meledak kehidupan rohani kita, membangun manusia roh yang strong dan kuat, tidak mudah lagi terdistract oleh apapun masalah persoalan, tapi makin hari makin mengalami dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan menjadi gereja yang menaklukkan musuh. Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan bisa menjam. Terjadi atas engkau. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mulai berdoa. Yang sedang live sama-sama semua, ayo serentak kita berdoa. Kita karalaba sandara labase, koraba shata karalaba shikiara laba sandara labase, kita ralaba shakara laba shikiara laba sandara labase, ora papa shikira laba yara laba sandara labase. Mari saudara, mari semua yang di rumah, mari semua yang lagi live streaming, mari kita doa. Shata karalaba laba sandara labase, kota karalaba shika para baba yera laba shakara laba labase. Bapak, kami berdoa siang ini Tuhan, firman ini akan terus memperlengkapi kami, kebenaran ini akan terus membawa kami dari hari ke hari. Roh Kudus dapat mengekspresikan penyembahan setiap hari dalam doa-doa yang kami naikkan. Kami akan alami pekerjaan roh bekerja makin intens, makin nyata. Suasana hadirat Tuhan mencengkram seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, terima impartasi firman. Oh raba syakara laba laba sandara lama kota karalabase, likata karalabase kededededede. Oh raba ba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 se. Terima impartasi firman. Engkau akan mengalami kekuatan, kapasitas roh yang terus meningkat, kekuatan roh yang makin kuat di dalam roh. Oh hidupmu akan meledak dari hari ke hari, karena engkau menyadari sungguh terus menghubungkan diri dengan Tuhan. Itulah yang akan membedakan engkau. Keterhubungan dalam hidupmu berbeda dengan yang lain. Kehidupan kekristenanmu tidak lagi naik turun, akan terus meningkat dan meningkat makin kuat. Dari hari ke hari makin kuat, makin strong, bertambah perkasa di dalam Tuhan. Terjadilah atas hidupmu di dalam nama Yesus. Firman menjadi suplai penting di dalam nama Yesus. Terjadi. Engkau yang mendengar, kembangkan dirimu dari hari ke hari. Engkau akan mengalami kapasitas yang meningkat, kapasitas roh yang akan terus meningkat, sehingga kekuatan roh di dalam hidupmu akan meningkat, akan terus kuasa Roh Kudus beroperasi secara leluasa di dalam nama Yesus. Terjadi atas engkau. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk impartasi firman-Mu siang ini Bapa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah mengajar kami, guru besar kami. Hormat kepadamu. Terima kasih Engkau sudah melatih kami dan teruslah melatih kami. Kami tersedia bersama-sama. Biar melalui hidup kami menjadi gereja yang tak sama, gereja yang tidak biasa, yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan juga terus terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Intervensi ilahi atas pemerintah yang langsung. Apapun yang diprogramkan, dikerjakan, seluruh Tuhan program-program pemerintah biarlah berjalan, dapat membangun masyarakat, dapat memperbaiki segala kondisi keadaan yang terjadi akibat COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh kehidupan daripada masyarakat, perusahaan-perusahaan, kami berdoa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur siang hari ini. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh keluarga rohani semua baik-baik, sehat-sehat, tidak ada masalah. Persoalan apapun yang datang, mereka mampu dan sanggup keluar sebagai pemenang. Selalu strong di dalam Engkau. Kami
Kami percaya tidak ada sakit penyakit apapun yang membahayakan. Kami terkunci di dalam meterai darah Yesus yang sempurna. Terima kasih, berkat Allah mengalir tercurah, membuat kami melihat perkara-perkara yang tidak ada penundaan, akselerasi terjadi, akselerasi ilahi terjadi. Kami percaya karena hidup yang terus terbangun secara akurat, prinsip-prinsip firman yang terus dinyatakan di dalam hidup kami. Kami diperlengkapi menjadi makin strong, selaras dengan firman, dan kami memiliki penyetaraan pewahyuan yang sama. Biarlah basis apostolik ini terus terbangun, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini. Makasih untuk seluruh keluarga rohani. Jika ada yang sakit, kesembuhan terjadi, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah semua keluarga rohani tetap menjaga stamina rohaninya, tetap kuat, tetap strong di dalam Engkau. Terima kasih, berikan kekuatan hikmat kepada hamba-Mu untuk siang ini lanjutkan pelayanan penggembalaan untuk pembaptisan. Hamba berdoa Roh Kudus terus bekerja demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang terima berkat siang hari ini, yang percaya bersama katakan amin. Shalom seluruh keluarga rohani. Puji Tuhan, kita sudah selesai siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua, terus memacu kita, mendorong kita semua secara bersama-sama. Mari tetap strong, ya, bangun hidup kita tetap strong in the spirit. Firman menjadi supply penting. Tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami double decade of open heaven. Tuhan terus akan bekerja memastikan kita alami terobosan demi terobosan, karena surga terbuka. Di pencurahan terakhir ini akan ada akselerasi ilahi, percepatan yang terjadi dalam hidupmu. Pastikan engkau terus mendesak di dalam roh, pastikan hidupmu terhubung akurat, maka kemuliaan hadiratnya akan memenuhi hidupmu, memenuhi seluruh keluarga rohani, dan memenuhi rumah rohani kita di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, besok tidak ada live streaming. Kita gabung di doa bersama-sama, doa puasa jam 6:30 malam di lantai 2 menara doa. 6:30 malam. Ingat, on time. Tuhan memberkati kita semua. See you tomorrow.